Dia menerima kabar terpenting dalam hidupnya, bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali. Persekutuan Yesyang mencerahkanku. Dia memberitahu hal yang belum pernah kudengar. Aku mau mencari dan menyelidiki. Namun, dia dianiaya oleh pemerintah dan dunia keagamaan. Para pendeta dan penatua terus menghinaku. Tak ada yang boleh membantuku. Aku menangis sambil menggendong putraku yang berusia 5 bulan. Mereka menyuruh kami semua berjongkok di bawah terik matahari, memaksa kami untuk memilih. Jika aku teguh pada imanku, aku harus meninggalkan desa dan rumahku akan dibakar. Ketika dihadapkan dengan penganiayaan ini, apa yang harus dia pilih? Mari kita dengarkan kisah tentang seorang Kristen, Angel. Agustus 2020, aku bertemu saudari Yesyang di Facebook. Dia berkata, Tuhan Yesus telah datang kembali, bahwa dia melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Dan memberitahuku nubuat kedatangan Tuhan Yesus tentang penghakiman ini. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Kalau ada orang yang tak percaya dengan perkataanku, aku tak menghakiminya. Karena aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak dan tak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Masih ada banyak hal yang harus kukatakan, tapi engkau tak dapat menanggungnya sekarang. Namun saat dia roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran. Setelah membaca ini dan mendengarkan persekutuannya, aku paham yang Tuhan Yesus lakukan hanyalah pekerjaan penebusan. Meskipun dosa orang percaya telah diampuni, natur dosa kita tetap belum diselesaikan. Meskipun kita berdoa dan mengaku dosa, kita terus berbohong dan berdosa, tak mampu keluar dari ikatan dosa. Kita perlu Tuhan untuk melakukan penghakiman dan penakhiran, agar kita dapat layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Persekutuan Yesyang mencerahkanku. Dia memberitahu hal yang belum pernah kudengar. Aku mau mencari dan menyelidiki. Kudengar kau menghadapi banyak rintangan saat kau melakukan ini. Iya. 2 saudara ke desa kami untuk mengabarkan Injil dan kuterima di rumahku. Lebih dari 20 penduduk desa ke rumahku untuk mendengar khotbahnya. Mereka merasa firman Tuhan yang Maha Kuasa itu luar biasa dan ingin terus menyelidiki. Keesokan harinya, para pendeta dan penatua mendengar tentang kedua saudara itu dan datang untuk menghentikanku. Begitu masuk, pendeta Tian bertanya, "Siapa yang datang ke rumahmu untuk berkhotbah?" Aku merasa gugup saat melihat ekspresi mereka yang galak. Aku khawatir jika para pendeta tahu saudara itu memberitakan Injil, artinya mereka dalam masalah. Jadi ku jawab, mereka temanku di media sosial. Pendeta Chen berkata, kami dengar mereka mengabarkan Injil mereka. Kau tak boleh lagi menerima mereka. Jika seperti itu lagi, kau beritahu suamimu, kau menerima laki-laki di sini. Seorang pendeta mengatakan itu. Iya, aku marah mendengar perkataannya. Aku hanya menerima mereka di sini saat mereka mengabarkan Injil. Tak kulakukan hal yang memalukan. Tapi pendeta tega mengancamku. Pendeta Tian lalu berkata, jangan mempercayai Injil mereka. Tuhan Yesus jelas berkata, jadi jika ada orang yang berkata, lihat Kristus di sini atau Kristus di sana, jangan percaya. Karena akan bangkit Kristus-Kristus dan nabi-nabi palsu yang akan membuat mukjizat yang dahsyat. Dan jika mungkin, mereka akan menyesatkan umat pilihan. Banyak Kristus palsu akan muncul. Yang berkata Tuhan telah datang adalah bohong. Jangan tertipu olehnya. Kukatakan ini untuk melindungimu. Aku takut kau tertipu.
Aku tak tahu maksud dari perkataan pendeta itu. Kupikir mereka sudah lama percaya dan paham banyak hal, dan yang mereka katakan sesuai Alkitab. Aku harus apa jika mereka benar, dan aku sebenarnya sedang disesatkan? Jadi, aku mempercayai mereka. Jemaat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mencariku untuk pertemuan, tapi aku beralasan untuk menolak, bahkan mengganti akun Facebookku, dan memutuskan hubungan dengan mereka. Melepaskan jalan yang benar seperti itu sungguh disayangkan. Iya. Aku tak berkumpul selama sekitar 2 minggu. Yang kulakukan hanya mengobrol dengan teman di internet dan menonton video di rumah. Aku merasa sangat bosan. Sering teringat saat berkumpul dengan pengikut Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika hatiku puas dan bahagia, tapi kini aku makin gelisah. Kupikir, jika Tuhan Yang Maha Kuasa sungguh Tuhan Yesus yang kembali, aku akan kehilangan keselamatan jika tak menerimanya. Namun, para pendeta berkata Kristus palsu akan muncul, dan yang mengabarkan kedatangannya kembali itu palsu. Bagaimana jika aku tertipu? Aku merasa konflik batin. Jadi aku berdoa, ya Tuhan Yesus, aku tak punya kearifan dan tak tahu harus apa. Terangilah aku untuk memahami kehendak-Mu agar tak kehilangan keselamatan-Mu. Setelah berdoa, aku sadar tak boleh lari dan tak mencari. Aku harus mencari saudara-saudari dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu cara yang bagus untuk berlatih. Namun ternyata para pendeta mengetahuinya setelah 2 pertemuan. Mereka memanggil kami untuk rapat di rumah pendeta Tian. Aku sedikit gugup. Aku tak tahu para pendeta mau apa. Lalu kami pergi ke rumah pendeta Tian. Pendeta dan penatua lain juga berada di sana. Pendeta Tian berkata, "Kudengar kalian telah mendengar khotbah online. Mengapa kalian mendengarkan khotbah dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa? Datanglah ke gereja, dengarkan khotbah kami, dan mengaku dosa kepada Tuhan. Tuhan tak akan mengingat hal ini. Dan saat Tuhan kembali, Dia akan membawa kita ke surga." Kupikir orang percaya seharusnya mendengarkan firman Tuhan. Pendeta dan penatua menyuruh kami mendengarkan mereka, artinya mereka membawa orang ke hadapannya bukan ke Tuhan. Aku tak setuju dengan perkataannya, tapi tak berani menyanggah. Pendeta Tian lalu menyerahkan buku catatan dan berteriak, "Apa kalian akan tetap percaya Tuhan lain? Tentukan pilihan kalian sekarang. Nama kalian ada di sini. Cepat tanda tangan. Jika berhenti tulis tanda centang, jika tidak tulis tanda X. Kalian akan bermasalah jika tetap percaya Tuhan lain. Kami tak akan lagi membantu kalian dengan hal seperti pernikahan, pemakaman, persalinan, atau membangun rumah." Apa artinya ini bagi kalian? Oh, di tempatku kami sangat menghargai adat itu. Dan tanpa dukungan pendeta, penduduk tak akan membantu. Saat itu aku sedikit lemah. Kupikir, keluargaku berencana membangun rumah. Menurut adat desa, ini harus dipimpin pendeta dan penatua. Jika mereka tak setuju, takkan ada yang membantu. Jika aku terus menghadiri pertemuan online, akan sulit jika ada masalah di rumah. Namun aku telah membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa mungkin Tuhan Yesus yang kembali. Jika aku meninggalkan Tuhan Yang Maha Kuasa, bukankah aku menentang Tuhan? Jadi, aku menulis tanda X di buku catatan itu. Yang lainnya pun begitu. Hanya 1 orang menulis tanda centang. Pendeta marah dan berkata, "Jika kalian ada masalah, penduduk desa tak akan membantu. Tak akan kami doakan kalian. Kita putus hubungan." Sepertinya dia mengancam kalian. Jadi apa yang kau pikirkan saat itu? Aku marah. Tapi aku juga bingung. Bagaimana dengan Kristus palsu yang pendeta bicarakan? Aku bertanya ke 2 saudari yang sedang berkumpul. Yang satu membacakan firman Tuhan Yang Maha Kuasa.
Tuhan yang menjadi daging disebut Kristus, dan karena itu, Kristus yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang disebut Tuhan. Tidak ada yang berlebihan dalam hal ini, karena Dia memiliki hakikat Tuhan dan memiliki watak Tuhan, serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus, tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, adalah para penipu. Kristus bukan sekadar manifestasi Tuhan di bumi, tetapi juga merupakan daging khusus yang dikenakan Tuhan selagi Dia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini tidak bisa digantikan oleh sembarang manusia, melainkan daging yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di bumi dengan memadai dan mengungkapkan watak Tuhan dan mewakili Tuhan dengan baik dan memberikan hidup bagi manusia. Cepat atau lambat, mereka semua yang menyamar sebagai Kristus akan jatuh. Karena walau mereka mengaku sebagai Kristus, mereka sama sekali tidak memiliki hakikat Kristus. Karena itu, aku mengatakan bahwa keaslian Kristus tidak bisa didefinisikan oleh manusia, melainkan dijawab dan diputuskan oleh Tuhan sendiri. Setelah ini, Dia bersekutu. Bagaimana kita membedakan Kristus sejati? Kristus itu roh Tuhan dalam daging datang ke bumi sebagai manusia. Dia itu perwujudan kebenaran, kedatangan Juru Selamat. Kristus mampu mengungkapkan kebenaran. Dia mampu mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Kristus palsu pada dasarnya adalah setan. Bagaimanapun mereka mengaku Tuhan, mereka tak mampu mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka hanya mampu mengkhotbahkan Alkitab atau bermukjizat untuk memperdaya orang. Lalu Dia memberiku analogi. Jika ada 10 orang berjas putih dengan stetoskop, semuanya mengaku dokter, tapi hanya satu yang sungguh dokter. Bagaimana kita bisa membedakannya? Kita tak boleh hanya melihat pakaiannya, kita harus melihat apa mereka mampu mengobati atau tidak. Jika mampu, artinya mereka dokter. Kita tak boleh hanya melihat penampilan Kristus, tapi harus berdasarkan firman-Nya dan watak yang Dia singkapkan. Jika Dia mampu mengungkapkan kebenaran, maka Dia adalah Kristus. Saat membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat melihat firman-Nya punya kuasa dan otoritas. Dia menyingkapkan misteri rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan, 3 tahap pekerjaannya, inkarnasinya, dan namanya. Dan hal yang sebenarnya tentang Alkitab. Dia juga mengungkapkan esensi kerusakan manusia oleh iblis dan sumber penentangan manusia terhadap Tuhan yang membantu orang mengenali watak rusak mereka. Dia memberitahu kita orang seperti apa yang disukainya, yang dibencinya. Jenis orang yang dapat masuk ke kerajaan Tuhan dan yang akan dihukum. Dia juga menyingkapkan watak benarnya yang tak boleh disinggung. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran agar manusia yang rusak diselamatkan dan melakukan pekerjaan penghakiman. Kesimpulannya, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang berinkarnasi dan Kristus akhir zaman. Kristus palsu tak mampu melakukan pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia, apalagi menyelesaikan watak rusak manusia. Sebanyak apapun mereka menyebut dirinya Tuhan, mereka palsu dan mereka akan jatuh. Hal utama yang harus dipertimbangkan dalam mengenali Kristus adalah apakah Dia mampu mengungkapkan kebenaran atau tidak. Iya. Persekutuan saudari itu mencerahkanku. Aku tak boleh mengikuti perkataan pendeta atau penatua untuk mengenali Kristus sejati. Kuncinya adalah melihat apa Dia mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran, menyingkapkan misteri Alkitab, serta menghakimi dan mentahirkan manusia. Ini hal yang manusia tak mampu lakukan. Aku yakin Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Lalu, aku sering berkumpul dengan saudara-saudari di desaku. April 2021. Penyakit lama suamiku kambuh
dan sayangnya dia meninggal selama pengobatan. Kerabatku ingin para pendeta mendoakan dan mengatur pemakaman. Tapi para pendeta dan penatua menghinaku dan berusaha memaksaku melepaskan imanku. Ketua adat menyepakati mereka, memarahiku dan melarang penduduk desa agar tak membantuku. Lalu dia berkata, jika saja kau mau mengaku dosa, meninggalkan Tuhan yang Maha Kuasa, dan menghadiri ibadah gereja, akan kami bantu pemakaman suamimu. Kau sudah menderita karena kehilangan suamimu. Perkataan ketua adat desa itu sungguh keterlaluan. Iya, tak kusangka mereka menggunakan cara itu untuk memaksaku melepaskan imanku. Itu hina dan penuh kebencian. Aku tak punya alasan untuk mengaku dosa. Aku menangis sambil menggendong putraku. Karena aku diam, mereka menyuruh keluargaku mengancamku untuk mengakui kesalahan. Tak ada seorang pun di sana yang membelaku. Seluruh tubuhku gemetar, aku merasa sendirian. Kupikir, jika tak mengaku salah, tak akan ada yang membantu pemakaman. Tapi jika mengaku, aku akan mengkhianati Tuhan. Aku harus apa? Dalam penderitaanku, aku berseru kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, aku percaya Engkau Tuhan itu sendiri, satu-satunya Sang Pencipta. Engkau adalah semesta alam. Dan semuanya berada di tangan-Mu. Aku mau tunduk pada pengaturan-Mu. Setelah berdoa, aku teringat satu bagian firman Tuhan. Dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar, pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia. Seolah-olah itu lahir karena pengaturan manusia atau dari campur tangan manusia. Namun di balik layar, setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan dan menuntut orang-orang untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Tuhan. Misalnya, ketika Ayub diuji. Di balik layar, iblis bertaruh dengan Tuhan dan yang terjadi kepada Ayub adalah perbuatan manusia dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Ketika Tuhan dan iblis berperang di alam roh, bagaimanakah seharusnya engkau memuaskan Tuhan? Dan bagaimana engkau harus berdiri teguh dalam kesaksianmu baginya? Engkau harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirimu adalah ujian yang besar. Dan itulah saatnya Tuhan ingin engkau menjadi kesaksian. Aku mengerti, meskipun sepertinya para pendeta dan ketua adat desalah yang menganiaya dan menghalangiku, sebenarnya semua ini penipuan dan gangguan iblis. Meskipun mereka berkata itu demi kebaikanku, sebenarnya mereka menggunakan adat desa seperti pemakaman, pernikahan, persalinan, dan pembangunan rumah untuk membuat penduduk desa meninggalkanku dan memaksaku mengkhianati Tuhan. Mereka juga ingin menarikku kembali ke agama mereka agar tetap menaati mereka. Tuhan telah meninggalkan gereja zaman kasih karunia untuk melakukan penghakiman. Jika ku dengarkan para pendeta dan ketua adat dan kembali ke gerejanya, kesempatanku diselamatkan Tuhan akan hilang. Dan aku akan masuk neraka bersama mereka. Itulah niat jahat iblis. Walaupun mereka menghalangiku, tak boleh ku dengarkan mereka. Aku harus berdoa mengandalkan Tuhan dan mempermalukan iblis. Firman Tuhan memberi kita iman dan kekuatan. Iya. Namun aku tetap perlu bantuan untuk pemakaman suamiku. Itu masalah nyata. Kerabat dan temanku semuanya mendengarkan ketua adat dan pendeta dan tak mau membantu. Jadi aku harus apa? Aku terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, entah ada yang membantu pemakaman atau tidak, sepenuhnya berada di tangan-Mu. Aku mempercayakan hal ini kepadamu.
Apapun yang terjadi, aku akan tunduk dan tak mengkhianatimu. Setelah berdoa, aku merasa tenang dan tak terlalu menderita. Pada saat itu, kudengar pamanku berkata, "Kumohon, tolong bantu, aku mewakili permintaan maafnya." Ketua adat berkata, dia sendiri yang harus minta maaf. Kupikir, mereka melakukan apapun agar aku mengkhianati Tuhan. Tapi aku makin teguh dalam kesaksianku untuk mempermalukan iblis. Jadi, apa yang kau lakukan dengan pemakaman suamimu? Tak lama, aku menerima telepon dari ibuku. Dia berkata, "Jangan sedih, teman-teman. Tentara suamimu akan membantu pemakamannya. Mereka dalam perjalanan." Tuhan membuka jalan untukmu. Iya. Pada waktu itu, aku merasa sangat terharu. Tuhan telah mengirim orang untuk membantuku melewati krisis saat aku tak berdaya. Aku teringat satu bagian firman Tuhan. Engkau tahu bahwa segala hal di sekitarmu ada seizinku, dan aku yang mengatur semuanya. Lihatlah dengan jelas dan puaskanlah hatiku di lingkungan yang telah kuberikan. Tuhan semesta alam yang maha kuasa pasti akan menyertaimu. Dia berdiri di belakang engkau dan dia adalah perisaimu. Aku melihat semuanya berada di tangan Tuhan. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, dia akan membukakan jalan. Meskipun masih dianiaya, aku melihat bimbingan Tuhan. Hatiku menjadi teguh dan tak lagi negatif atau lemah. Setelah pemakaman suamiku, ibunya sering memarahiku, berkata, "Penduduk desa menghindari kami karena aku telah mengkhianati Tuhan Yesus dan percaya Tuhan yang salah." Kerabatku juga menyerangku dengan alasan itu. Bahkan keluarga ibuku tak berani dekat denganku. Hanya ibuku yang menemuiku. Meskipun dia terus mendesakku, "Mengapa tak kau dengarkan pendeta, ketua adat, atau kepala desa? Lihat dirimu, kau tak lagi bersuami. Jika tak mengandalkan mereka, siapa yang dapat kau andalkan? Anakmu masih kecil. Kau harus berhenti percaya Tuhan yang Maha Kuasa." Kemanapun aku pergi, penduduk desa pasti membicarakanku di belakangku. Dan urusanku menjadi bahan gosip. Aku teringat dulu waktu kami masih hidup rukun. Tapi kini mereka menganiaya dan mengucilkanku hanya karena imanku. Itu menyakitiku dan membuatku kecewa. Ditinggalkan oleh sesama penduduk desa bukanlah ujian kecil. Iya. Waktu itu, jaringan internet di Myanmar putus, jadi aku tak bisa mendengarkan khotbah online. Dan anggota lainnya tak berani ke rumahku untuk bersekutu. Oh, jadi bagaimana kau melewati ini? Rasanya seperti jatuh ke kegelapan dan tak ada cahaya. Aku hanya bisa memohon bimbingan Tuhan agar aku keluar dari situasi ini. Suatu hari, aku menerima SMS firman Tuhan. "Jangan berkecil hati, jangan lemah, dan aku akan menjadikan segalanya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus, tidak ada yang sesederhana itu. Engkau ingin berkat datang dengan mudah, bukan? Sekarang semua orang akan mengalami ujian pahit yang harus dihadapi. Tanpa ujian semacam itu, hati penuh kasih yang engkau miliki bagiku tidak akan tumbuh lebih kuat. Dan engkau tidak akan memiliki kasih yang sejati bagiku. Bahkan jika ujian itu hanya berupa peristiwa-peristiwa kecil, semua orang harus menjalaninya. Hanya saja tingkat kesulitan ujian-ujian itu berbeda-beda untuk masing-masing orang. Ujian merupakan berkat dariku, dan berapa banyak dari antaramu sering datang ke hadapanku dan berlutut untuk meminta berkatku? Anak-anak bodoh,
Engkau selalu mengira bahwa beberapa kata kemujuran merupakan berkat-Ku, tetapi tidak menyadari bahwa kepahitan merupakan salah satu berkat-Ku. Membaca ini, aku sangat terharu. Rasanya seperti meminum obat yang manjur saat sakit parah. Aku dipenuhi iman dan kekuatan. Dari firman Tuhan, aku mengerti. Tidak mudah mengikuti Tuhan. Semua orang harus mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Meski menderita, ini menjadi dorongan untuk sering berdoa dan mengandalkan Tuhan. Aku semakin termotivasi untuk mencari kebenaran. Ternyata telah kuperoleh pengetahuan tentang kedaulatan Tuhan. Hubunganku dengan Tuhan makin dekat dan bertekad untuk mengikutinya. Aku percaya Tuhan sejak masih kecil, tapi yang ku tahu hanyalah menikmati kebahagiaan yang Dia anugerahkan. Aku tak pernah mengalami penderitaan. Aku tak tahu apapun tentang Tuhan atau tentang mengenali orang. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, melalui penganiayaan ini, aku belajar mengenali orang. Kulihat jelas wajah buruk pendeta dan penatua yang menentang Tuhan. Sebelumnya, karena tahu pendeta mampu jelaskan Alkitab dan berdoa untuk kami, kukira mereka peduli memahami Alkitab dan mengenal Tuhan. Namun, saat mereka mendengar Tuhan Yesus telah kembali, mereka tak mau mencari atau menyelidiki. Mereka juga menghalangi orang percaya agar tak menyelidiki pekerjaan Tuhan. Dan mereka gunakan adat dan penduduk desa untuk menyerangku, agar kutinggalkan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku sadar mereka orang Farisi yang munafik, dan kutolak mereka sepenuhnya. Penganiayaan oleh para pendeta membuka matamu terhadap banyak hal. Iya. Mengingat kembali hari penuh penderitaan dan kesedihan itu, tanpa bimbingan firman Tuhan, aku mungkin dibuat gila oleh setan-setan itu. Dengan firman Tuhanlah aku berhasil melewati semua ini. Aku bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lama jaringan internet kembali menyala di Myanmar. Aku menghubungi beberapa anggota lainnya dan berkumpul. Namun, penganiayaan para pendeta dan ketua adat makin memburuk. Oh, bagaimana mereka menghalangimu? Pada Januari 2022, mereka mengadakan rapat desa. Sekitar 300 orang hadir. Mereka menyuruh kami ber-14 berjongkok di bawah terik matahari. Ketua adat berkata, tak boleh ada dua kepercayaan di desa ini. Aku telah mengadakan rapat ini agar kalian pengikut Tuhan yang Maha Kuasa memilih. Atas nama seluruh desa aku bertanya, terus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau kembali ke gereja? Mereka berusaha mempermalukan dan menekan kalian. Iya. Mereka memanggil kerabat kami untuk berusaha membujuk kami satu persatu. Ayah saudara Aiwang adalah kepala desa, dan dia mendesaknya untuk mengaku. Aiwang berkata tak ada yang salah percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Ayahnya berkata, kau harus percaya pada yang orang tuamu percayai. Bukankah kau meninggalkan kami dengan percaya Tuhan yang Maha Kuasa? Aiwang menjawab, aku percaya Tuhan, tapi aku tak tinggalkan ayah. Aku mengasihi orang tuaku, tapi aku lebih mengasihi Tuhan. Lebih marah dari sebelumnya, ayahnya berteriak, kau anakku, semua yang kau punya berada di tanganku. Kau tak boleh bicara seperti itu. Melihat ini, kecongkakan orang-orang ini makin jelas bagiku. Meskipun mereka percaya Tuhan, mereka tak menghormati dan tak mengagungkannya. Seorang pejabat pemerintah berkata, Tiongkok tak mengizinkan orang untuk percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berencana melakukan penyelidikan. Siapa pemimpinnya yang membuat kalian percaya? Kami menjawab tak punya pemimpin. Pejabat lainnya mendesak, tapi kami tetap tak menjawab.
Seorang pejabat pemerintah daerah lalu bertanya, "Apa maksudmu dengan Tuhan yang Maha Kuasa?" Aku menjawab, "Apa kau tidak tahu? Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan atas makhluk ciptaan." Jawabanku membuatnya marah dan menyuruh kami memutuskan. Yang tetap percaya Tuhan yang Maha Kuasa, katakan lanjutkan. Dan yang akan berhenti, katakan tinggalkan. Jika kami memilih lanjutkan, kami akan dilaporkan untuk ditangani. Ketua adat juga berkata, yang memilih lanjutkan harus meninggalkan desa. Tapi yang memilih tinggalkan, boleh tinggal dan kembali ke gereja. Kami disuruh memutuskan satu persatu. 3 saudari di depanku memilih tinggalkan karena takut akan penganiayaan. Saat tiba giliranku, ibuku berteriak agar aku memilih tinggalkan dan berhenti percaya. Itu pasti memilukan. Iya, menyakitkan melihat ibu dan anakku saat itu. Aku takut apa yang akan terjadi jika aku ditangkap. Akan sulit bagi ibuku merawat anakku. Jadi aku berdoa agar Tuhan memberiku iman. Aku teringat perkataan Tuhan Yesus. Dia yang mengasihi ayah atau ibunya lebih dari aku, tidak layak bagiku. Dan dia yang mengasihi anak lelaki atau anak perempuannya lebih dari aku, tidak layak bagiku. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Diberkatilah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Dan Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Tuhan berfirman, Tuhan adalah sumber kehidupan manusia. Apa maksud firman-Nya ini? Firman ini dimaksudkan agar semua orang mengetahui bahwa hidup kita dan roh kita berasal dari Tuhan. Keduanya diciptakan oleh Tuhan. Keduanya bukan berasal dari orang tua kita dan tentu saja bukan berasal dari alam. Keduanya diberikan kepada kita oleh Tuhan. Hanya daging kita yang lahir dari orang tua kita, tetapi bahkan itu pun berasal dari pengaturan Tuhan. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan dan nenek moyang manusia diciptakan oleh Tuhan, dapat dipastikan bahwa orang tua kita juga diciptakan oleh Tuhan dan bukan berasal dari alam. Nasib manusia berada di tangan Tuhan. Bahwa kita dapat percaya kepada Tuhan adalah kesempatan yang telah Dia berikan kepada kita. Itu ditetapkan oleh-Nya dan itu adalah kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, engkau tidak berkewajiban untuk melakukan kewajiban terhadap siapapun atau bertanggung jawab atas siapapun. Kewajibanmu hanyalah melaksanakan bagi Tuhan tugas yang sudah seharusnya dilaksanakan makhluk ciptaan. Inilah yang harus manusia lakukan, dan di antara semua hal besar dalam hidup seseorang, inilah yang paling harus mereka selesaikan. Ini adalah urusan utama dari hidup seseorang. Aku mengerti, nasib kita berada di tangan Tuhan. Di mana kita dilahirkan, siapa orang tua kita, kesulitan yang kita hadapi, semua telah ditentukan Tuhan. Meskipun aku melahirkan anakku, yang bisa kulakukan untuknya sebagai ibu, yaitu melahirkan dan merawatnya. Namun aku tak mampu mengubah nasibnya atau apa yang terjadi padanya. Ada anak yang yatim piatu saat masih kecil, tapi mereka tetap bertumbuh dewasa. Seperti orang tuaku bercerai saat aku kecil. Aku tak punya ayah seperti anak-anak lain, tapi aku tetap tumbuh dewasa. Masa depan anakku ditentukan Tuhan. Ibuku masih muda. Meskipun aku tak ada, dia bisa merawat anakku. Harus kupercayakan mereka ke Tuhan dan tunduk pada pengaturannya. Aku makin merasa harus mengikuti Tuhan, tetap teguh dalam kesaksianku dan mempermalukan iblis. Jadi, aku berkata, lanjutkan. Ketua adat berkata, mereka yang memilih lanjutkan salah. Aku menjawab, aku percaya Tuhan
dan mendengarkan firman-Nya. Ini tak salah. Pejabat itu marah kepadaku, menyebutku murtad dan mengkhianati Tuhan. Namun aku tahu, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran dan melakukan penghakiman. Dia Tuhan Yesus yang kembali. Telah ku dengar suara Tuhan dan menerima keselamatannya. Kuikuti jejak anak domba, itu bukan mengkhianati Tuhan. Aku ingin menyanggah mereka. Tapi dengan teriakan mereka, aku tak bisa melakukannya. Penatuali berkata, aku tak tahu berterima kasih dan akan memukuliku. Penatua itu mau memukulimu? Iya. Aku takut dan dalam hati berdoa kepada Tuhan. Tak kuduga ibu mertuaku maju untuk menghentikannya. Syukur atas perlindungan Tuhan. 5 anggota lainnya lalu memilih lanjutkan. Melihat kami teguh, mereka terus menanyakan siapa pemimpin kami. Tak seorang pun menjawab. Kami lama berjongkok di bawah terik matahari. Dari pukul 9:30 pagi hingga 5 sore, selama 7 jam. Tanpa makanan atau air. Karena ini, seorang saudara dengan tekanan darah rendah pingsan. Keluarganya tak diizinkan ketua adat untuk membantu. Dia berkata, jika Tuhanmu Tuhan yang benar, mengapa dia pingsan? Lalu, ketua adat menyuruh kami membawa keluarga, ternak, dan harta benda kami, dan meninggalkan desa malam itu. Dia juga berkata akan membakar rumah kami. Benar-benar jahat. Pejabat pemerintah daerah berkata, tak usah membuang waktu. Mereka tak akan mengatakan siapa pemimpinnya. Suruh mereka pulang dulu. Besok akan kukirimkan laporan mereka untuk diputuskan oleh atasan. Mereka akan takut. Namun, aku tak takut. Aku tahu semuanya berada di tangan Tuhan. Dan entah pejabat lain datang atau menangkap kami, semua ada di tangan Tuhan dan diatur olehnya. Lalu, mereka mengizinkan kami pulang. Bagaimana dengan mereka yang memilih tinggalkan? Mereka kembali ke jemaat. Kepala desa dan pendeta berhenti memaksanya. Pada pagi hari ketiga, pemerintah mengadakan rapat adat desa. Lebih dari 400 orang hadir. Aku khawatir mereka akan memaksa kami untuk menghujat Tuhan. Jadi aku berdoa agar tetap teguh dalam kesaksian kami. Pada rapat tersebut, Bupati berkata kepada kami, kalian masih muda dan tak mengerti apapun. Bukannya aku meminta pertanggungjawaban, tapi sekarang kalian harus patuhi orang tua, bekerja keras dan berhenti mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Atau kalian akan ditangkap dan diserahkan ke pemerintah. Seorang pejabat dari Dewan Administrasi berkata, akan kami perlakukan pengikut Tuhan yang Maha Kuasa seperti cara PKT. PKT memburu dan menangkap orang-orang percaya ini dan diperbolehkan memukulinya sampai mati tanpa bisa dipidanakan. Semua orang percaya di Provinsi Wa ini akan ditangkap. Entah mereka melakukan hal yang salah atau tidak. Lalu mereka akan dipukuli sampai mati. Tak boleh ada yang berkata orang-orang percaya itu tak bersalah. Ini perintah pemerintah, jangan melawan. Dan jika melihat pengikut Tuhan yang Maha Kuasa, laporkan. Lalu, dia menunjuk ke arah kami dan berkata kepada semua orang, perhatikanlah baik-baik. Kalian harus mengenalinya. Mereka percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kalian melihat mereka berkumpul, laporkanlah. Lalu, dia meminta pegawai daerah membacakan materi yang menghujat Tuhan ke semua orang. Orang-orang tertipu oleh perkataan pemerintah. Dan ada yang memandang kami dengan kebencian. Rezim iblis ini menentang Tuhan. Iya. Apa yang mereka katakan membuatku marah. Aku tahu pemerintah sedang menganiaya orang percaya untuk memaksa kami melepaskan iman. Dan membuat orang menjadi takut dan tak berani menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa.
Aku makin membenci setan-setan itu. Lalu pemerintah mengizinkan kami pulang. Lalu kubaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sekuat apapun iblis, seberani dan seambisius apapun dirinya, sehebat apapun kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan, seluas apapun teknik yang digunakannya untuk merusak dan memikat manusia, selihai apapun trik dan rencana jahat yang digunakannya untuk mengintimidasi manusia, sehebat apapun kemampuannya merubah bentuk keberadaan dirinya, ia tidak pernah mampu menciptakan satu makhluk hidup pun, tidak pernah mampu menetapkan hukum atau aturan untuk keberadaan segala sesuatu, dan tidak pernah mampu mengatur dan mengendalikan objek apapun, baik yang hidup atau mati. Di alam semesta dan cakrawala, tidak ada orang atau objek apapun yang lahir dari dirinya atau ada karena dirinya. Tidak ada orang atau objek apapun yang diatur olehnya atau dikendalikan olehnya. Sebaliknya, ia bukan saja harus hidup di bawah kekuasaan Tuhan, tetapi lebih dari itu, ia harus menaati semua perintah dan titah Tuhan. Tanpa izin Tuhan, sulit bagi iblis untuk menyentuh bahkan setetes air pun atau butiran pasir di atas tanah. Tanpa izin Tuhan, iblis bahkan tidak bebas untuk memindahkan semut di atas tanah, apalagi umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Di mata Tuhan, iblis lebih rendah daripada bunga bakung di gunung, daripada burung-burung yang terbang di udara, daripada ikan di laut, dan daripada belatung di tanah. Perannya antara lain adalah melayani segala sesuatu dan bekerja untuk umat manusia, serta melayani pekerjaan Tuhan dan rencana pengelolaannya. Selicik apapun naturnya dan sejahat apapun hakikat dirinya, satu-satunya yang dapat ia lakukan hanyalah dengan patuh menaati fungsinya, yaitu melayani Tuhan dan menyediakan sebuah kontras bagi Tuhan. Seperti itulah esensi dan posisi iblis. Hakikat dirinya tidak ada hubungannya dengan hidup, tidak ada hubungannya dengan kuasa, tidak ada hubungannya dengan otoritas. Ia hanyalah mainan di tangan Tuhan, hanya mesin yang melayani Tuhan. Membaca firman Tuhan memberiku iman. Pendeta, penatua, dan pemerintah dapat menganiaya kami dan dapat memaksa kami meninggalkan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi apapun yang mereka lakukan, mereka tak bisa melakukannya tanpa izin Tuhan. Seperti saat Penatua Ali mencoba memukuliku, ibu mertuaku yang membenciku tiba-tiba membelaku dan menghentikannya. Semua ini berada di tangan Tuhan. Aku merasakan kuasa dan kedaulatan Tuhan, dan merasa Dia sedang melindungiku. Tuhan mengatur keadaan berdasarkan tingkat pertumbuhanku, dan Dia tak memberiku beban yang berat. Pengalaman ini menumbuhkan imanku pada Tuhan, dan merasa yang Tuhan lakukan itu baik. Aku bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Meskipun penganiayaan tampak seperti hal yang buruk, melewatinya memberi kita pengenalan yang nyata tentang Tuhan. Membuat semua penderitaan itu layak dijalani. Iya, pengalaman ini juga membuatku melihat jelas natur para pendeta dan penatua yang menentang Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar membacakannya sepanjang hari. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina, masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan bahkan saat mereka membawa panjinya. Mengaku beriman kepada Tuhan, mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia. Para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka
yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak lain adalah antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah setan-setan hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia? Para pendeta dan penatua tak paham Alkitab. Mereka hanya mengajarkan perkataan dan doktrin Alkitab. Dan tak menyambut Tuhan, apalagi mencari kebenaran. Dihadapkan dengan pekerjaan Tuhan, mereka tidak mencari atau menyelidiki. Mereka salah menafsirkan firman Tuhan dan menyebarkan gagasan. Dengan berkata kabar kedatangan Tuhan itu palsu. Mereka menghalangi orang percaya agar tak menyambut Tuhan. Mereka berkata ini demi melindungi orang percaya. Tapi sebenarnya mereka takut jika orang mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa, mata pencaharian mereka terancam. Itu sebabnya kami dipaksa meninggalkan Dia. Mereka bertindak berlebihan sampai menggunakan pemakaman, pernikahan, dan adat membangun rumah untuk mengancamku. Dan memaksaku untuk menandatangani ikrar murtad. Bahkan menggunakan pemakaman suamiku untuk menekanku. Saat aku tak peduli, mereka bersatu dengan pemerintah untuk menganiayaku. Dan menggunakan keluargaku agar mengkhianati Tuhan. Bahkan ingin mengusir kami dari desa, membakar rumah kami. Dan menyerahkan kami ke pejabat yang lebih tinggi. Mereka bertekad untuk menganiaya kami, agar kami mengkhianati Tuhan yang Maha Kuasa dan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Para pendeta itu sungguh jahat dan kejam. Aku teringat kutukan Tuhan Yesus terhadap orang Farisi. Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau sendiri tidak pernah pergi ke sana. Namun engkau menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik. Karena engkau melintasi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang bertobat menjadi pengikutmu. Tetapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Berdalih melindungi kawanan, pendeta dan penatua, menghalangi orang menerima pekerjaan Tuhan. Mereka menyesatkan orang agar menentang Tuhan, dan akhirnya akan membawa mereka ke neraka. Mereka setan hidup yang menghalangi jalan kerajaan Tuhan. Mereka setan dan antikristus yang menentang Tuhan. Kulihat esensi mereka yang membenci kebenaran dan Tuhan, membuatku makin teguh dalam imanku. Aku tak mau meninggalkan Tuhan yang Maha Kuasa, sekeras apapun mereka berusaha. Aku berdoa agar dapat bertugas dengan baik dan membawa lebih banyak orang yang merindukan penampakan Tuhan untuk menerima keselamatannya. Syukur kepada Tuhan. Mereka masih membatasi pertemuan dan penginjilanmu setelahnya, bukan? Iya. Untuk menghentikan kami agar tidak percaya dan berkumpul, pemimpin adat menyuruh pegawai pemerintah memeriksa telepon kami setiap 3 hari. Dan menghapus Facebook dari ponsel kami. Untuk menghindarkan diri agar tak diawasi oleh mereka, kami membawa alat pertanian kami ke pegunungan dan berpura-pura bekerja agar bisa berkumpul. Kami tak berani berbicara dengan bebas tentang iman kami di desa. Walaupun kami dianiaya, kami tetap mengandalkan Tuhan dan terus mengabarkan Injil ke desa lain. Seiring waktu, makin banyak orang yang menerima Injil. Namun, kepala desa tahu aku sedang mengabarkan Injil. Jadi dia menekanku untuk berkhianat dan mengaku siapa yang telah kuinjili. Karena aku tak mengatakan apapun, dia mengancam berusaha membuatku melepaskan imanku, atau dia akan membuatku ditangkap. Untuk berkumpul dan memberitakan Injil dengan normal dan bebas dari penganiayaan, aku melarikan diri pergi ke negara lain.
Kini aku tinggal bersama saudara-saudari. Kami bersekutu dan bersaksi tentang pekerjaan Tuhan. Aku sangat senang. Meskipun dianiaya, melalui semua ini aku tahu yang sebenarnya tentang para pendeta dan penatua. Dan dapat melihat kejahatan pemerintah lebih jelas, serta tak lagi dibatasi mereka. Aku juga dapat pengetahuan tentang kedaulatan Tuhan, dan imanku telah bertumbuh. Semua ini hal yang tak dapat kuperoleh di lingkungan yang nyaman. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.